إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sidang salat Id rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddah wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk kalian semuanya kemudahan. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak keringanan kepada kaum muslimin di dalam menunaikan ibadah siam Ramadan, yakni bagi mereka yang memiliki udzur, apakah dikarenakan sakit ataupun dikarenakan dia sedang bepergian, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, namun dia mengganti di hari yang lainnya sebanyak hari yang ditinggalkannya dikarenakan udzur yang datang kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak keringanan. Setelah menyebutkan keringanan, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yuridullahu bikumul yusra. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagi kalian kemudahan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan bagi kalian kesulitan. Yang demikian itu kenapa? Yang demikian itu disebabkan walitukmilul iddah, agar kalian bisa berpuasa penuh di bulan Ramadan. Kalian bisa berpuasa sebulan penuh di dalam puasa Ramadan tersebut. Litukmilul iddah, maka ketika sudah sampai penuh bulan Ramadan, kalian sudah berpuasa 1 bulan penuh, maka begitu masuk terbit hilal Syawal, muncul hilal Syawal atau terlihatnya hilal Syawal, walitukabbirullaha ala ma hadakum, maka kalian bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bolehnya bertakbir sejak mulai terlihatnya hilal Syawal, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala dengan kalimatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Semuanya itu supaya kalian bisa membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala, dan wala'allakum tashkurun, agar kalian bisa bersyukur atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian, atas petunjuk yang Allah berikan kepada kalian, sehingga kalian bisa menunaikan kewajiban, sehingga kalian bisa menjalankan dan memenuhi bulan Ramadan tersebut dengan berbagai macam ibadah-ibadah. Maka bertakbir
Ini adalah yang disunnahkan, inilah yang diperintahkan, inilah yang disyariatkan. Kalimat takbir adalah kalimat pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sejak mulai terlihatnya hilal Syawal, kita mendengar dengan telinga-telinga kita bagaimana suara-suara takbir di negeri-negeri kaum muslimin bergema sampai di sudut-sudut kota. Kalimat takbir bergema sampai pinggiran-pinggiran desa, terdengar di telinga kita suara takbir yang banyak diucapkan oleh kaum muslimin. Akan tetapi perlu diketahui bahwasanya kalimat takbir adalah kalimat pengagungan, kalimat yang di situ untuk menunjukkan pembesaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat takbir yang terdiri dari dua kata, Allahu Akbar, yang mana kalimat Allah itu menunjukkan al-ma'luh, al-ma'bud, al-mustahiqu bil ibadah, al-mutafarritu laha. Kalimat Allah yang perlu kita pahami bersama, bahwasanya lafzul jalalah Allah itu mengandung makna tauhid, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk mendapatkan ibadah. Seluruh bentuk ibadah, seluruh jenis ibadah, seluruh macam ibadah harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ibadah tersebut adalah ibadah yang batinah, yang bentuknya rasa takut kepada Allah, ataukah rasa harap, ataukah bentuknya tawakal, ataukah bentuknya rasa cinta mahabbah, maka semuanya harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataukah ibadah tersebut yang bentuknya ibadah zahirah, apakah itu salat, ataukah itu berkurban, ataukah itu bentuk ibadah-ibadah yang lainnya, maka jami'ul ibadah, seluruh ibadah harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam makna Allah, lafzul jalalah Allah, ketika seorang hamba mengucapkannya, maka dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk mendapatkan ibadah. Adapun lafaz akbar, kalimat takbir, yang artinya adalah maha besar. Kalimat akbar yang di situ maknanya adalah maha agung. Kalimat akbar yang di situ maknanya adalah maha mulia. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha besar, zat yang maha agung, zat yang maha mulia, yang mana jami'ul makhlukat, seluruh makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, shaghir adalah kecil. Seluruh makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah kecil. Bahkan itu kalau seandainya malaikat yang disebutkan di dalam hadis, ketika malaikat itu mengepakkan sayapnya, saddal ufuk, maka sayapnya akan memenuhi ufuk. Bagian utara dan bagian selatan penuh dengan sayap malaikat, makhluk yang sangat besar. Itu pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala saghir, kecil. Atau bahkan yang lebih besar daripada itu, atau bahkan yang lebih besar dari malaikat, yakni kursinya Allah Subhanahu wa taala, maudhi'ul qadamain, tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang agung. Itu pun dikatakan bahwasanya kursinya Allah Subhanahu wa taala adalah luasnya as-samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Itu pun kursi makhluk yang besar seperti itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala saghir, kecil. Atau bahkan makhluk yang lebih besar daripada itu, arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala yang agung, arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala yang besar, yang mana arsy ini adalah a'zamul makhlukat, akbarul makhlukat,
makhluk yang paling besar, makhluk yang memayungi seluruh makhluk, makhluk yang berada di atas seluruh makhluk, makhluk yang paling besar, yang besarnya hanya diketahui oleh Sang Penciptanya, yang besarnya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun makhluk yang paling besar, arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Itu pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala saghir, kecil dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang besar saja rendah dan hina di hadapan Allah. Makhluk yang besar saja kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa aina nahnu? Lalu bagaimana kita yang lebih kecil daripada itu, jauh lebih kecil daripada itu, bak debu yang berada di gurun pasir, hina dan rendah. Tapi kalimat takbir yang diucapkan oleh seorang hamba ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, maka dalam kondisi hatinya fi ghayatil hubbi ma'a ghayatiz dzul, ketika dia mengucapkan takbirnya, maka dia berada pada kecintaan, puncak kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, berada di atas puncak kerendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berada di puncak rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia menyadari bahwasanya dirinya adalah makhluk yang kecil, dirinya menyadari bahwasanya dirinya adalah makhluk yang rendah, makhluk yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi yang demikian, maka seorang hamba ketika mengucapkan kalimat takbir, dia akan benar-benar di dalam pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan benar-benar hatinya membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah makna takbir, konsekuensi dari takbir yang engkau ucapkan, pengagungan yang engkau ucapkan dengan lisanmu, memberikan lawazim, konsekuensinya adalah engkau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang lainnya. Pengagunganmu hari ini dengan kalimat takbir yang kau ucapkan, pengagunganmu pagi ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan namanya dengan kalimat Allahu Akbar, konsekuensinya adalah engkau membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang lainnya. Konsekuensi dari kalimat takbir yang kau ucapkan, engkau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi dari kalimat takbir yang kau ucapkan, engkau mengagungkan segala bentuk larangan Allah, engkau mengagungkan segala bentuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kondisinya engkau mengagungkan hari ini Allah Subhanahu wa taala, engkau membesarkan namanya di pagi ini dengan kalimatmu Allahu Akbar, namun engkau tidak mengagungkannya di hari-hari yang lainnya. Lalu bagaimana keadaannya? Engkau mengagungkan hari ini dengan kalimat takbir, namun di hari yang lainnya engkau tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan berbagai macam kesyirikan-kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maha tanakut. Apa kontradiksi yang seperti ini? Apakah engkau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sehari, kemudian engkau tidak menganggap agung Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang lainnya? Engkau mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, konsekuensinya engkau meninggalkan segala bentuk larangan, engkau menjalankan segala bentuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan keadaan orang yang dia bertakbir dengan suaranya di pagi hari ini, mengucapkan kalimatnya Allahu Akbar, namun di hari yang lainnya dia melanggar segala bentuk larangan Allah, kemudian dia melanggar segala bentuk kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Maha
hadha tanaqud? Apa kontradiksi yang seperti ini? Apakah engkau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala hanya sehari saja, kemudian engkau tidak mengagungkannya di hari-hari yang lainnya? Ma qaddarullaha haqqa qadrih. Tidaklah mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.